Waktu terus berjalan mengukur kesempurnaan. Tata krama menghilang, etika tak lagi bersuara. Tutur yang baik kian luntur, etika terkikir, mengukir, melunturkan sang pribumi hingga berubah lalu hilang. Inikah kemajuan zaman? Tak ada lagi yang mau kedepankan norma. Tak ada lagi yang mau kedepankan etika. Apa karena mental kita telah rapuh akibat kerasnya kehidupan? Janganlah kau menjadi penerus bangsa jika kau ingin menghancurkan moral. Tetapi jadilah pengubah bangsa yang selalu membenahi hati yang merintih, yang selalu membenahi bangsa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nia Agustin dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan hingga saat ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana dan prasarana dengan harapan agar kita dapat mencapai kompetensi yang dapat terrefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan juga memegang peran penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Di Indonesia sendiri, segala cara telah dilakukan untuk memajukan pendidikan, namun masih banyak kendala menghalangi laju perkembangan pendidikan di Indonesia yang masih tergolong terpuruk. Padahal di zaman yang serba modern ini, kita dituntut untuk terus berpacu menggali ilmu pengetahuan. Andai kita lengah sedikit saja, kita akan tertinggal dan makin terpuruk. Dari mana kita mendapatkan ilmu pengetahuan jika kita tidak belajar? Kita semua tahu, dengan belajar, Indonesia dulunya bisa keluar dari kubangan kebodohan. Kawan-kawan seperjuangan, kita tahu pendidikan adalah segalanya. Pendidikan sangat berpengaruh bagi kehidupan pribadi maupun bernegara. Tapi sayang sekali, tidak semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang tertinggi. Keterbatasan ekonomi dan akses membuat kawan-kawan kita di lain tempat sangat sulit mendapatkan pendidikan yang setara. Bahkan, ada juga teman kita yang harus menyeberangi sungai, bertaruh nyawa demi bisa tiba di sekolah. Sangat berbeda dengan kehidupan kita di perkotaan, bukan? Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk menggenggam pendidikan, maka mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita Anda. Bercita-cita ingin menjadi apa? Dokter, diplomat, presiden, semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan, karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar.
Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga kesejahteraan juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Teman-teman yang berbahagia, ayo kita sama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita serta memperbaiki pendidikan di Indonesia. Semua itu tergantung pada kita. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Bagaimana kita berusaha mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional? Sekian pidato dari saya. Semoga semua dapat mengerti betapa pentingnya pendidikan bagi kita. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan motivasi untuk kebaikan dan kesejahteraan kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat ini sedang maraknya mural-mural yang dihapus karena kritikan masyarakat, lain halnya di Desa Kusamba, Kabupaten Kelungkung, Bali. Warga Desa Kusamba sengaja memasang mural-mural dengan panjang lebih dari 300 meter di tembok pembatas tempat pembuangan sampah. Masyarakat setempat sengaja melukis mural-mural tersebut dengan tujuan untuk mengkritik masyarakat yang masih abai terhadap kebersihan lingkungan dan masih sering mengotori lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Selain itu, lukisan mural ini juga menjadikan Desa Kusamba terlihat lebih indah dan menarik serta memberikan kenyamanan pada masyarakat sekitar. Dalam lukisan mural tersebut, banyak sekali pesan-pesan atau kritikan untuk masyarakat setempat maupun setiap orang yang lewat tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Setiap tembok memiliki lukisan yang berbeda serta pesan dan kritik yang berbeda. Lukisan-lukisan tersebut berisi gambar dan narasi tentang dampak dari membuang sampah pada lingkungan, serta cara memanfaatkan sampah tingkat rumah tangga, tempat pembuangan sampah, serta cara memanfaatkan sampah menjadikan pupuk. Seperti lukisan pada tembok pertama yang memberikan kritik mengenai tangan-tangan yang tidak peduli tentang kebersihan lingkungan dan masih saja membuang sampah sembarangan di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Hingga tembok paling barat berisikan mural yang menggambarkan tentang kondisi dan keindahan alam yang melimpah yang akan kita peroleh jika kita menjaga kebersihan dengan maksimal. Salah satunya dengan melakukan pengolahan dan penanganan sampah secara tepat, masyarakat menjadi lebih tahu tentang cara mengelola dan membedakan sampah organik, non-organik, dan sampah berbahaya. Selain sebagai tempat pengolahan sampah di lahan luas lebih dari 4 hektar tersebut, juga dijadikan sebagai tempat wisata edukasi tentang pengolahan sampah secara profesional yang telah dilakukan hingga ke seluruh desa di wilayah Kelungkung. Nia Agustin, Kompas TV, Kelungkung, Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nia Agustin dengan NIM 14014200047. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu objek wisata di daerah tempat tinggal saya, yaitu di Palembang. Saya akan bercerita mengenai tentang Bukit Sigentang. Bukit Sigentang merupakan bukit yang berada pada ketinggian sekitar 27 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 12,8 hektar. Nah, Bukit Sigentang ini berlokasikan di Jalan Srijaya Negara, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dalam kitab sejarah Raja-Raja Melayu yang ditulis di Perselis, Malaysia, disebutkan ada suatu daerah yang terletak di muara Sungai Tatang. Daerah ini yang kemudian dikenal dengan nama Palembang. Kemudian, di bagian hulu Sungai Muara Tatang tersebut terdapat Sungai Melayu yang airnya mengalir ke Sungai Tatang. Di dekat Sungai Melayu inilah menjulang sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit
Siguntang. Bukit Siguntang merupakan tempat yang dianggap suci dan penuh karisma sejak abad 14 sampai 17. Di tempat ini terdapat makam para tokoh keturunan kerajaan Sriwijaya seperti makam Raja Sigentar Alam, makam Pangeran Raja Batu Api, makam Putri Kembang Dadar, makam Putri Rambut Selako, makam Panglima Tuan Junjung, makam Panglima Bungkus Kuning, dan makam Panglima Bugus Karam. Tidak heran jika kawasan Bukit Siguntang menjadi salah satu destinasi wisata sejarah, terutama mengenai sejarah kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi pusat kerajaan agama Buddha di Nusantara. Panorama alam di Bukit Siguntang sangat asri karena terdapat tanaman luas yang dikelilingi oleh pepohonan. Selain itu, beberapa arsitektur bangunan, arsitektur yang menyerupai kuil, dan tempat-tempat duduk yang menarik sebagai tempat berteduh. Pemandangannya juga sangat menarik untuk berfoto-foto. Jalur untuk pejalan kaki saat ini sudah tertata secara baik. Perlu diingat bahwa Bukit Siguntang memiliki status sebagai kawasan situs arkeologi. Oleh karena itu, para pengunjung diharapkan jangan sampai merusak apapun yang ada di daerah tempat tersebut. Bukit Siguntang pernah menjadi pusat kerajaan Palembang yang dipimpin para Masyuara Adipati di bawah kerajaan Majapahit sekitar tahun 1511. Para Maswara memisahkan diri dari Majapahit dan merantau ke Malaka. Di sana, ia sempat bentrok dengan pasukan Portugis yang hendak menjajah Nusantara. Adipati itu menikah dengan putri penguasa Malaka, menjadi raja dan menurunkan raja-raja Melayu yang berkuasa di Malaysia, Singapura, dan Sumatera. Bukit Siguntang ini pernah mengadakan festival Pekan Adat Sumsel 2020 baru-baru ini, di mana puluhan model yang menampilkan busana adat dari seluruh kota di Indonesia melenggak-lenggokkan tubuhnya di panggung yang berada di halaman depan Bukit Siguntang. Mulai dari pakaian adat dari Sumatera Selatan hingga Kalimantan pun diperkenalkan pada acara tersebut. Selanjutnya, banyak acara mulai dari demo lukis, karnaval busana adat, lomba melukis model, dan pagelaran tradisi lisan Sumsel. Selanjutnya, terdapat banyak acara mulai dari demo lukis karnaval busana adat, lomba melukis model busana adat, dan pagelaran tradisi lisan Sumsel. Lomba musikalisasi puisi, lomba permainan rakyat seperti terompah, dan pelatihan aksara ulu. Selain itu, di Bukit Siguntang ini seringkali dijadikan tempat untuk kegiatan pramuka seperti perkemahan Sabtu dan Minggu atau bersama. Nah, sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi wawasan baru bagi kalian pada objek wisata yang ada di Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aska, Hai Ra, mau kemana? mau main ke taman kompleks. Mau ikut? Ayo, kamu mau? Mau. Enak. Ini namanya apa? Namanya kumbu. Kumbu. Kalau kumbu, makanan dari daerah mana?
Nggak tahu. Oh iya, tadi ibuku masak soto Betawi loh. Enak nggak sotonya? Nggak tahu. Lah, gimana? Kok nggak tahu sih? Ya kan, tadi belum sempet nyobain, keburu main sama kamu. Pulang dari sini, ke rumahku yuk. Kita cobain soto Betawinya sama-sama, mau nggak? Ayo mau? Ra, kamu tahu nggak soto Betawi itu makanan khas dari daerah mana? Nggak tahu, emangnya kamu tahu, Kak? Tahu lah, masa kamu nggak tahu soto Betawi dari daerah mana? Emang dari daerah mana? Dari Betawi lah, masa? Namanya aja soto Betawi, pasti dari Betawi. Kalau sate Padang atau soto Padang, dari Padang. Kalau soto Banjar, ya dari Banjar. Iya ya, artinya kalau sate Madura aslinya dari Madura dong. Iya, bener. Banyak banget ya makanan khas daerah kita. Iya, Ra. Kebudayaan Indonesia kan banyak. Pasti banyak juga makanan khas di setiap daerahnya. Karena Indonesia mempunyai banyak ras, suku, sampai kebudaya. Rara juga tahu tarian-tarian daerah. Tarian itu termasuk kebudayaan daerah juga kan, Kak? Iya, tarian juga termasuk kebudayaan daerah, Ra. Kamu tahu tarian-tarian daerah mana aja? Rara tahu tari daerah Saman dari daerah Aceh. Rara sering belajar tarian Saman, akhir-akhir ini diajarin sama ibu. Benarkah? Sejak kapan? Sekitar 1 minggu yang lalu. Rara baru mulai belajar kok. Rasa capeknya banget. Setiap selesai belajar tari pasti capek. Tapi Rara seneng saat belajar tarian itu. Kata ibu, kalau capek nggak apa-apa. Seiring berjalannya waktu, nggak akan capek waktu masih awal-awal belajar nanti kok. Jadi lama-lama bakal terbiasa. Ah, kamu hebat, Ra. Kamu harus lebih semangat lagi belajarnya. Nanti, kalau kamu udah besar, kamu bisa jadi penari yang handal. Apa ya yang sering mereka sebut itu penari penari. Penari profesional. Nah, iya, betul, profesional. Pada suatu fajar, terdapat kakak beradik berdampingan akan menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Habis sholat nanti kita ketemu di sini lagi ya. Siap, Bang. Mereka masuk dan berpisah. Setelah selesai sholat, sang adik keluar terlebih dahulu. Dia bingung di mana letak sendalnya. Ada apa, Dek? Sendalnya hilang, Bang. Tadi di samping sendal Abang. Ya udah, mungkin yang ngambil sendal lebih membutuhkan. Bang, itu sendal adek, Bang. Itu dipakai sama itu orang. Bang, itu udah jauh orangnya, Bang. Bang, sendal adek, Bang. Masa adek pulang nyeker? Adek pulangnya pakai apa? Jangan nangis lagi, sini abang gendong. Gak usah nangis ya, nanti abang gendong sampai ke rumah, oke? Iya, Bang.